Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih diberikan kesempatan saya untuk melayani. Seharusnya cuma mau hadir, tetapi saya bersyukur kalau Tuhan boleh pakai pada saat ini untuk melayani Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-11. Bilangan pasalnya yang ke-11, mulai ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Bilangan pasalnya yang ke-11, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun nangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumbung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya sebenarnya tidak tahu mau khotbah apa, karena mendadak. Ini sementara ibadah di sana, tiba-tiba dapat WA, lu datang melayani di tempat ini. Ya, belum selesai di sana, sudah ke sini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada pagi hari ini kita melihat bagaimana sesuatu yang telah terjadi pada orang Israel, dan berpengalaman daripada apa yang kita lihat di sini itu terjadi kepada masa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang perikop ini atau yang sudah kita baca ini tidak ditulis jelas kapan waktunya, sudah berapa tahun mereka keluar dari tanah Mesir, sudah berapa lama mereka dalam perjalanan, sudah berapa lama mereka berpindah-pindah tempat. Ya, karena pada waktu itu mereka hanya mengikuti tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu bergerak, orang Israel itu dia harus lagi tidur, udah mesti bangun. Bergerak, awan coba jalan. Harus dituntun oleh Tuhan selama 40 tahun. Api bergerak tengah malam, oh mesti orang itu wa iko yang api itu. Bukan orang Israel mau pergi mana-mana kok api iko atau iko tidak. Karena Tuhan yang atur dia punya jalan itu selama 40 tahun. Nah, peristiwa ini tidak dicatat dalam firman Tuhan sudah tahun keberapa mereka keluar dari tanah Mesir. Makanya pada ayatnya yang keempat dalam Bilangan pasal 11 firman Tuhan berkata, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih, dan seterusnya. Saudara, karena pada waktu itu yang kita lihat di sini, saking sudah bosannya ini orang Israel makan mana yang kita sudah baca tadi, yang Tuhan jatuhkan dari langit. Mereka tanpa bekerja, setiap hari cuma Senin sampai sebelum hari Sabat, ya, dari hari Minggu sampai hari Jumat itu dipungut terus oleh orang Israel. Ya. Itu hari Jumat Tuhan kasih double DP berkat. Pungguannya banyak karena hari Sabtu ini nggak boleh bekerja, hari Sabat. Ya. Pungguannya banyak karena DP biasa itu nggak mau rusak, khusus untuk hari Jumat punya. Nah, orang Israel itu masaknya seperti penganan yang digoreng. Mereka menumbuknya dalam menumbuk atau masuknya dalam batu kilangan. Ya, digiling-giling terus begini. Tiba-tiba itu menjadi sebuah gorengan. Nah, kita lihat di sini ternyata dari perjalanannya orang Israel pada waktu itu ada sekumpulan orang yang sudah masuk pada masa bosan. Ya. Sudah masuk kepada masa kritis dalam hidup mereka. Sampai saudara boleh bayangkan mana mungkin
Mereka merelakan diri mereka itu teraniaya di Mesir. Yang penting makan makanan daging, ya, tanpa dibayar. Pikiran mereka itu mereka tidak mengeluarkan uang. Ini orang Yahudi loh. Orang Yahudi pintar untuk berbisnis. Kala itu orang Chinese, orang Arab. Orang Yahudi pintar berbisnis. Nah, kita ketemukan di sini hal yang luar biasa ya dan menakjubkan yang sudah kita lihat di sini. Inilah hebatnya yang kita ketemukan di sini. Ternyata di tengah perjalanannya orang Israel yang sudah kita lihat di sini, kita belajar sesuatu pelajaran yang hebat di sini. Karena kita lihat di sini ada sekumpulan orang yang setiap hari melihat keajaiban Tuhan, makan mana? Setiap hari melihat pertolongan Tuhan ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuhnya. Itu Tuhan halaukan. Tuhan buat orang Israel itu dalam kemenangan. Dan sebuah laut bisa terbelah di depan mata mereka. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saya katakan tadi ini pelajaran yang begitu luar biasa. Jadi garis besar dalam kehidupan saya dan saudara, jangan-jangan ketika kita mengiring Tuhan selama ini, kita masuk pada level seperti orang-orang yang kemasukan nafsu rakus ini. Tidak puas dengan berkat Tuhan yang ada. Tidak memuaskan diri kehidupan mereka dengan pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, pengadaan Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Mau makan apa? Ya, di padang gurun mau tanam apa? Ya, di padang gurun mau cari apa? Sedangkan air susah. Tiba-tiba Tuhan bisa kasih itu mana itu tanpa mereka bekerja. Ya, cuma tahu pipung. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang kita ketemukan di sini ini menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Orang-orang kemasukan nafsu rakus. Rakus itu negatif ya. Rakus itu adalah orang yang tidak berpuas diri dengan keadaan yang ada, tidak tahu berterima kasih, bersungut-sungut, itu sudah di situ semua rakus. Ya. Semua berpusat kepada diri sendiri, dia tidak akan memusingkan dengan keadaan orang-orang lain di sekitar. Mau tersakiti, mau teraniaya, ataupun kehidupan mereka akan dirugikan, dia tidak akan puas. Karena dia akan berpikir sesuatu yang akan membuat dia senang. Makanya rakus. Nah, saudara-saudara, ini yang disayangkan dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu. Sebenarnya kalau saudara akan baca pasal 11, saya baca pasal 11 ayat 1. Pada satu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ini mereka anggap mereka buruk, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Tuhan, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menaik tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudara, sebenarnya yang kita lihat di sini, kalau ada orang yang kemasukan rakus seperti ini orang yang saya boleh katakan ini memang pikiran mereka itu sudah dirusakkan dengan sesuatu yang menyangkut hal perut. Tuhan pernah marah kehidupan mereka itu ketika mereka bersungut. Tiba-tiba ada api masuk di perkemahan. Bukan lagi tengah-tengah perkemahan, ya, menjadi pusat mereka untuk berkemah. Tapi ini sudah merajalela, dia masuk ke tempat-tempat perkemahan. Maka ketakutanlah ini bangsa Israel. Sampai abdi Tuhan itu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan meluputkan mereka itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba pada ayat yang keempat dan seterusnya, mereka buat lagi persungutan kepada Tuhan. Saudara, dalam kita mengiring Tuhan, saya tidak tahu persis apa yang menjadi tantangan kehidupan kita. Tetapi saya hanya bisa mengingatkan, hati-hati, jangan engkau bersungut. Orang Israel sudah masuk di tanah perjanjian, sudah masuk di perbatasan. Buat apa itu 12 orang? 12 orang itu sudah masuk. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa membawa anggur-anggur yang besar itu? Dari mana? Dari mana mereka bisa melihat musuhnya itu seperti raksasa-raksasa kita, seperti belalang? Dari mana? Mereka sudah masuk 12 orang ini, tinggal tuh banyak orang ini, ya, mau masuk, menyusul. Makanya dikirim 12 pengintai, mau dipilih. Tapi karena bersungut-sungut, karena ketakutan, karena tidak yakin dengan berkat dan janji Tuhan yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu, mereka itu besar-besar, kita itu seperti belalang-belalang. Bersungutlah orang Israel sampai marah-marah kepada Yosua, Kaleb dan Musa pada waktu itu. Tuhan proses kehidupan mereka itu. Kalau begitu, silakan lewat 40 tahun. Satu generasi ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian.
Tetapi sudah lihat Yosua dan Kaleb yang orang penuh keyakinan kepada Tuhan. Tuhan bawa mereka untuk melihatnya, menikmati itu, saudara-saudara. Makanya dalam kehidupan kita ini, dalam mengiring Tuhan, ayolah, jangan bersungut-sungut iring Tuhan. Amin. Ayatnya yang ke-11 saya akan baca. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang Israel, setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akulah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah ia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan di tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Ayat 13. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, ini orang-orang yang kemasukan nafsu rakus itu menjadi provokator. Ya. Karena mereka menjadi provokator ini, sampai-sampai ada begitu banyak orang terprovokasi. Ada provokator, jadi orang lain itu terprovokasi. Akhirnya setiap hari ketika Musa itu ada di tempat kemahnya ataupun tidak ada, itu orang Israel itu sudah ada di tempat kemahnya, menangis di pintu kemah Musa. Musa bilang, saya yang membawa mereka keluar ke tanah Mesir, bukankah engkau yang menyuruhnya dan membawa mereka? Sekarang mereka seperti ini menangis di depan pintu kemahnya. Musa sampai berkata, dari mana saya akan mengambil daging untuk dimakan? Semua ternak yang mereka bawa keluar dari Mesir pun itu untuk disembelih di hari itu, dan untuk dimakan seluruh bangsa Israel tidak akan cukup untuk satu hari. Satu kali makan tidak akan cukup. Kalau saudara harus ingat, ketika orang Israel itu ada di tanah Mesir, ketika mereka hidup di kompleks kumuh, ya, itu di situ kalau saudara lihat, kalau kita pergi ke Israel itu ada gereja apa itu ya? Lupa saya. Itu gereja memang dibangun di daerah situ. Tempat kumuhnya orang Israel dulu. Dan mereka itu bukan orang kaya ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ternak-ternak mereka itu hanya sedikit. Tidak sanggup. Musa bilang, dari mana saya mau mengambilnya? Saya yang bawa keluar. Sama dengan begini. Kalau pendeta David dari Mariri bilang sama saudara yang di kampung, datang saja di kota Mobagu di sini, nanti gampang kita mau cari tanpa pekerjaan. Pas datang dari Mariri, tidak dapat pekerjaan. Bersalah atau tidak? Rasa tertuduh atau tidak? Musa sama. Musa bilang, saya bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Engkau yang menyuruhnya. Dari mana saya mengambil itu, saudara-saudara? Ayat 15, makanya keluarlah kalimat ini dari Musa. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa, dia bilang begini, aduh, jalan-jalan keluar. Lebih baik engkau membunuh aku saja. Saudara ketemukan pada ayatnya yang ke-10, sekali lagi saya ulang, kenapa Musa sampai ada ayat 15? Dia bilang, lebih baik saya mati. Karena ayat 10 bilang begini, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Tuhan marah. Tapi begini, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Kadang-kadang kita jadi hamba Tuhan, ya jemaat Tuhan juga harus tahu. Kadang-kadang hamba Tuhan menjadi apa yang saya katakan ini, barisan depan untuk pasang badan kepada Tuhan. Cuma tahu mungkin mereka buat dosa, main judi, main apa semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak tahu ada gembala yang setiap hari berdoa untuk mereka. Tuhan tuh keluarga ini, Tuhan tolong waktu yang jemaat ibadah di sini, jangan bikin malu ke Tuhan. Ya. Kadang-kadang tidak disadari oleh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh Musa. Musa dia pasang badan, dia menghadap Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong.
Dari mana saya mau ambil ini daging untuk dimakan? Ini provokator yang memprovokasi banyak orang Israel pada waktu itu sampai menangis. Ininya masuk di akal. Masa ayatnya yang kalau saudara akan ketemukan pada ayat 5 bilangan pasal 11, ketika kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Saudara catat di sini. Kepada mentimun 1, saudara lihat ikan tadi. Ini aja. Ketimun 1, semangka 2, bawang prei 3, bawang merah 4, bawang putih 5, sampai bawang-bawang dorang ingat. Dan saya itu merenungkan, aduh ibu-ibu ini, ya, ibu-ibu ini. Karena bicara masak dan masak kan, kebanyakan ibu-ibu yang masak. Apalagi tradisi orang Israel pada waktu itu memang seperti yang lazimnya di Indonesia ini, ibu-ibu yang masak. Makanya mereka menangis. Saudara, apakah Tuhan membiarkan semuanya itu? Saya mau jawab, tidak. Tetapi Tuhan menjawab hal ini bukan karena ada orang yang menangis. Ingat baik-baik. Bukan karena orang yang kemasukan nafsu rakus. Bukan karena ada orang yang terprovokasi. Tetapi Tuhan jawab karena respon daripada Tuhan ketika ada seorang hamba Tuhan yang hidup benar. Yang menjadi imam bagi jemaat-jemaatnya. Yang menjadi imam bagi satu bangsa ini. Dia pasang badan untuk Tuhan. Orang tidak punya salah. Dia mau serahkan dia punya hidup. Bunuh saja saya. Tuhan, saya tidak mampu. Dari mana saya mau ngambil ini? Maka Tuhan jawab begini. Ini belum jawaban. Tuhan baru kasih tahu. Belum terrealisasi ya. Ayat yang ke-18. Tetapi kepada bangsa itu, haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari, bukan kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Tuhan bilang begini kepada Musa, oke, kalau begitu, Musa, saya akan memberikan kalian makan daging untuk dimakan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tapi genap 1 bulan lamanya. Tuhan punya syarat dari itu. Tuhan punya syarat pada ayat yang ke-18. Tetapi kepada bangsa itu harus kau katakan, apa ya saudara-saudara? Apa yang terus di situ? Kuduskanlah dirimu untuk besok. Firman Tuhan itu mengajarkan dalam kehidupan kita untuk melihat sesuatu. Adakanlah dirimu untuk berlayak di pemandangan Tuhan. Berbicara kekudusan itu adalah introspeksi diri. Jika kita punya salah, kita harus membenah hidup kita ini supaya tetap terus berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita punya salah, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang pada ayatnya yang sudah kita baca tadi, 18 dalam bilangan pasal yang ke-11, kuduskanlah dirimu untuk besok. Kuduskan. Ketika Musa sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab lama-lama. Tuhan bilang, besok saya akan kasih itu. Apa yang kalian minta. Bukan 1 hari, bukan 2 hari. Bukan 5 hari, bukan 10 hari. Tetapi genap 1 bulan. Firman Tuhan bilang, sampai kamu bosan. Pasti ya. Sampai jengkel. Sama dengan mana? Kurang mana-mana ini. Akan sama seperti daging ini. Tinggal daging-daging terus. Firman Tuhan bilang, sampai keluar dalam hidungmu. Siapa di sini jemaat Tuhan? Gembala tuh dalam tempat ini. Ibu gembala pernah makan keluar sampai di keluar hidung. Boleh angkat tangannya. Sekarang kalau saya mau bertanya, apakah catatan ini keliru? Apakah Tuhan itu tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan? Saya mau katakan begini, hal itu terjadi. Saya pernah influenza waktu beringus. Keluar 1 biji nasi itu dari hidung. Sama-sama dengan ingus. Itu jarang. Tapi ini kita makan daging. Masuk keluar daging. Akibat daripada orang Israel. Makanya sekarang kita lihat jawaban Tuhan. Apa yang Tuhan buat kepada orang Israel dan Tuhan membuktikan kuasanya. Ya,
Tuhan mau buktikan bahwa ini yang kalian cari-cari selama ini dan kalian ragu dengan saya. Tuhan jawab dengan ini, saudara. Ayat 31, masih tetap bilangan pasal yang ke-11. Bilangan 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh di sebelah laut, dan dihamburkannya di atas tempat perkemahan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya di atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Catatan firman Tuhan yang kita ketemukan di sini. Siapa mau sangka ada angin dari sebelah laut. Kadang-kadang kita yang tidak pernah tahu tentang berkat Tuhan yang sedang datang dalam kehidupan saya dan saudara, hati-hati ketika kita bersungut, justru itu akan lari dan berpindah kepada orang lain. Kadang-kadang Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan akan membuktikan itu janjinya, ya, firman-Nya kepada kehidupan kita. Tapi karena kesalahan kita sendiri, itu berkat jauh dari kita. Ya. Orang Israel akhirnya, saudara lihat di sini, mereka tidak akan tahu tentang angin yang dari Tuhan, dari sebelah laut yang membawa burung-burung puyuh. Bayangkan Alkitab mencatat bahwa mereka itu harus pungut itu, dia punya luas itu sekeliling itu sama dengan 1 hari perjalanan jauhnya. Kalau pendeta David mau pergi Mondo ini, ya sampai 1 hari kan. 1 hari itu mau sampai Tompaso. Dan saya rasa itu masuk di akal. Kalau kita jalan-jalan terus, apalagi rame-rame banyak orang, istirahat sedikit, 24 jam, itu bisa tembus Tompaso kita. Ya. Jadi kita boleh lihat di sini, ini sekeliling catatan firman Tuhan, sekelilingnya, mau timur, barat, utara, selatan, lintang kemana, itu ada burung puyuh. Alkitab mencatat itu kalau dipungut itu 1 hari. Alkitab kita baca dulu ya. Ayatnya yang ke-31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, saudara, dan kira-kira 2 hasta tingginya. Saudara perhatikan di sini. Lalu sepanjang hari, 1 hari, dan sepanjang malam itu 1 malam, dan sepanjang hari esoknya. Jadi saudara-saudara, 2 hari 1 malam, mereka punya kerja itu apa? 2 hari 1 malam, pungut burung puyuh. Alkitab mencatat tingginya 2 hasta. 1 hasta 45 cm, sesuai dengan ensiklopedia Alkitab. 45 cm. 45 cm kalau kita kali 2, 90 cm sampai di pinggang. Kalau tidak dipungut, berjalan di atas burung puyuh di segala penjuru sekeliling, sehari perjalanan jauhnya, sampai mau berjalan satu hari itu dia punya luas itu, ya, di atas burung puyuh yang tingginya 90 cm. Adakah kita di sini masih ragu lagi dengan kuasa Tuhan? Tuhan bisa melakukan segala sesuatu untuk membuat kita kagum dan tercengang-cengang dengan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Gembala-gembala senior banyak menyaksikan, orang tua rohani saya menyaksikan jemaat mulai dari 3 ibu janda, sekarang menjadi ketua majelis pusat dengan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mustahil bagi manusia. Orang tua rohani selalu bilang, setiap mau pertemuan, teman-teman itu pakai testa. Aduh, sudah datang dia. Sekarang mesti begini. Tuhan bisa merubah segala sesuatu karena apa? Ketulusan dan keulutan kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Makanya tetap setia kita mengiring Tuhan. Jangan bersungut. Karena kalau sudah baca ayat terakhir itu, 2 ayat terakhir, ada lagi sebenarnya terusnya. Itu orang Israel itu yang menangi, yang kemasukan nafsu rakus itu tidak luput. Tetap mereka itu dihukum oleh Tuhan karena apa yang ditabur oleh manusia itu juga akan dituai oleh mereka. Jadi mereka itu dapat wabah. Khusus orang yang
kemasukan nafsu rakus. Tapi orang-orang yang netral, ya iring Tuhan tetap, ya mereka tidak menangis juga, tidak terprovokasi, mereka menikmati itu burung puyuh itu dengan membuat kehidupan mereka itu kenyang. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Tuhan di tempat ini, firman Tuhan ini mungkin firman Tuhan yang begitu singkat, tetapi biarlah bisa memberi penerangan dalam kehidupan kita.